Di antara jutaan bintang yang menghiasi kanvas malam, tersimpan rahasia-rahasia langit yang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Sejarah Islam mencatat peristiwa-peristiwa agung yang melampaui batas dimensi ruang dan waktu. Salah satunya adalah kisah tentang seorang nabi yang dikabarkan tidak merasakan kematian seperti manusia pada umumnya, melainkan diangkat jasad dan ruhnya menuju langit. Di malam Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW bertemu dengannya. Sosok gagah yang menyambut dengan hangat di langit keempat. Siapakah sebenarnya beliau? Dan benarkah beliau masih hidup hingga detik ini? Pertanyaan ini telah menjadi diskusi panjang para ulama tafsir dan sejarawan selama berabad-abad. Antara riwayat yang menyebutkan kematiannya ditunda dan tafsir yang menjelaskan makna pengangkatan derajatnya. Kisah ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah penelusuran jejak spiritual tentang kerinduan seorang hamba kepada penciptanya, yang begitu dalam hingga menembus 7 lapis langit. Selamat datang dalam penelusuran sejarah dan taksir mendalam. Inilah misteri langit keempat. Benarkah Nabi Idris alaihissalam belum wafat hingga hari ini? Mari kita bedah ayat-ayat Al-Quran dan riwayat-riwayat sahih untuk menemukan jawabannya. Sebelum kita melangkah ke langit keempat, kita harus mengenal siapa sosok mulia ini. Beliau adalah Nabi Idris alaihi salam. Dalam silsilah para nabi, beliau adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Nama aslinya adalah Ahnuh. Disebut Idris karena ketekunannya dalam mempelajari mushaf-mushaf suci dari Nabi Adam dan Nabi Syits. Beliau adalah manusia pilihan yang hidup di masa awal peradaban manusia, membawa cahaya di tengah kegelapan kejahiliahan kaum Bani Qabil. Nabi Idris bukan hanya seorang nabi. Beliau adalah seorang intelektual dan inovator pertama dalam sejarah manusia. Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis dengan pena. Bayangkan, fondasi ilmu pengetahuan yang kita nikmati hari ini akarnya bermula dari goresan pena seorang nabi yang mulia ini. Allah menganugerahinya kecerdasan luar biasa untuk mengajarkan peradaban kepada umat manusia. Tidak hanya menulis, beliau juga dikenal sebagai manusia pertama yang memahami ilmu perbintangan atau astronomi, serta ilmu berhitung. Dan tahukah Anda, Nabi Idris adalah orang pertama yang menjahit pakaian dan mengenakannya. Sebelumnya, manusia hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana. Beliau mengajarkan budaya berpakaian yang beradab, memotong dan menjahit kain, sebuah simbolisasi menutup aurat dan menjaga kehormatan diri. Namun, kehebatan intelektual itu tidak membuatnya sombong. Justru, Nabi Idris dikenal sebagai hamba yang sangat tekun beribadah. Hari-harinya diisi dengan puasa dan malam-malamnya dihiasi dengan zikir. Dikatakan bahwa amalan Nabi Idris yang naik ke langit setiap harinya setara dengan amalan seluruh penduduk bumi pada masa itu. Kedekatannya dengan Allah begitu istimewa, hingga malaikat pun menaruh hormat padanya. Inilah titik awal misteri besar tersebut. Dalam surah Maryam ayat 56 dan 57, Allah berfirman, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Frasa makanan alian atau martabat yang tinggi inilah yang memicu diskusi panjang para mufasir. Apakah ini ketinggian derajat atau ketinggian tempat secara fisik? Para ulama terbagi menjadi 2 pandangan besar dalam menafsirkan ayat ini.
Pendapat pertama, yang dipegang oleh sebagian besar mufasir modern, menyatakan bahwa pengangkatan ini bersifat maknawi. Artinya, Allah mengangkat derajat kenabian dan kedudukannya di sisinya. Namun, pendapat kedua, yang didukung oleh riwayat-riwayat Israiliyat dan tafsir klasik, meyakini bahwa Nabi Idris diangkat jasadnya ke langit dan belum wafat hingga saat ini. Mirip dengan kisah Nabi Isa alaihi salam. Riwayat yang paling masyhur mengenai pengangkatan fisik Nabi Idris bermula dari kisah persahabatannya dengan malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Dikisahkan, karena kesalehan Nabi Idris, malaikat maut sering mengunjunginya dalam wujud manusia. Suatu hari, Nabi Idris mengajukan permintaan yang sangat tidak biasa kepada sahabatnya itu. Beliau ingin merasakan sakaratul maut, lalu dihidupkan kembali agar semakin giat beribadah. Setelah melalui pengalaman kematian sesaat atas izin Allah, Nabi Idris kemudian mengajukan permintaan kedua. Beliau ingin melihat neraka. Tujuannya agar rasa takutnya kepada Allah semakin bertambah. Malaikat maut atas izin Allah membawanya ke pinggir neraka. Menyaksikan kedahsyatan siksa, api yang bergejolak dan rintihan di dalamnya, Nabi Idris hampir pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Pengalaman ini mengguncang jiwanya hingga ke akar-akarnya. Kemudian, Nabi Idris meminta satu hal lagi. Beliau ingin melihat surga. Malaikat maut pun membawanya ke pintu surga. Dari sana, beliau mencium aroma yang sangat harum, melihat kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Keindahan itu begitu memukau, hingga Nabi Idris memohon izin untuk masuk sebentar saja, sekadar untuk meminum airnya dan melepaskan dahaga setelah melihat panasnya neraka. Disinilah terjadi peristiwa unik yang sering dikisahkan dalam berbagai riwayat. Setelah masuk dan menikmati sejenak keindahan surga, Nabi Idris diperintahkan untuk keluar kembali. Namun, beliau meninggalkan sandalnya di dalam surga dengan sengaja. Saat sudah di luar, beliau berkata kepada malaikat maut, "Sandal saya tertinggal di dalam, izinkan saya mengambilnya kembali." Ketika beliau masuk kembali untuk mengambil sandal, Nabi Idris tidak mau keluar lagi. Beliau berhujah, Allah berfirman bahwa setiap yang bernyawa akan mati, dan aku sudah merasakannya. Allah berfirman setiap orang akan melihat neraka, dan aku sudah melihatnya. Dan Allah berfirman bahwa penghuni surga kekal di dalamnya, maka aku tidak ingin keluar dari sini. Hujah cerdas dari seorang nabi yang memang dikenal berilmu tinggi. Mendengar hujah tersebut, Allah SWT kemudian menurunkan wahyu kepada malaikat maut untuk membiarkan Nabi Idris tetap berada di surga atau di langit. Inilah yang menjadi dasar sebagian ulama yang berpendapat bahwa Nabi Idris diangkat jasadnya ke langit keempat atau keenam dan hidup di sana menikmati karunia Allah hingga hari kiamat nanti. Ribuan tahun berlalu sejak peristiwa itu. Kita beralih ke masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang penuh berkah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Rasulullah didampingi malaikat Jibril melakukan perjalanan menembus 7 lapis langit. Di setiap lapisan langit, Rasulullah dipertemukan dengan para nabi terdahulu. Dan tibalah saatnya beliau mencapai langit keempat. Langit keempat, sebuah dimensi yang penuh dengan cahaya dan malaikat. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pria yang duduk dengan penuh wibawa. Wajahnya bersinar, memancarkan kesolehan, auranya penuh dengan ketenangan. Rasulullah bertanya kepada Jibril,
"Siapakah ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Inilah Idris. Berilah salam kepadanya." Rasulullah pun mengucapkan salam, dan Nabi Idris menjawab salam tersebut dengan penuh kehangatan. Beliau menyambut Rasulullah bukan sekedar sebagai tamu, tapi sebagai saudara. Beliau berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh." Sambutan ini mirip dengan sambutan nabi-nabi lain, namun pertemuan di langit keempat ini memiliki makna simbolis yang mendalam. Mengapa Nabi Idris berada di langit keempat? Para ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa langit keempat adalah posisi tengah dari 7 lapis langit. Posisi ini menyimbolkan martabat yang tinggi, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Matahari pun berada di posisi keempat dalam urutan benda langit kuno, menyinari seluruh alam, simbol dari ilmu Nabi Idris yang menerangi peradaban manusia. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa pertemuan Rasulullah dengan Nabi Idris di langit keempat adalah pertemuan ruhani. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan itu adalah pertemuan fisik, karena keyakinan bahwa Nabi Idris belum wafat. Namun, poin utamanya adalah pengakuan akan kedudukan tinggi Nabi Idris di sisi Allah SWT. Lalu, bagaimana kesimpulan akhirnya? Benarkah beliau belum wafat? Mayoritas ulama peneliti, termasuk Ibnu Katsir, lebih condong pada pendapat bahwa Nabi Idris telah wafat, dan ruhnya diangkat ke langit keempat, sebagaimana ruh para nabi lainnya berada di tingkatan langit yang berbeda-beda. Kisah beliau masuk surga dan tidak mau keluar seringkali dikategorikan sebagai Israiliyat yang tidak bisa dijadikan landasan akidah yang pasti. Kata rafa atau diangkat dalam Al-Quran, menurut Ibnu Abbas, bermakna diangkatnya ilmu dan derajat beliau. Allah mengangkat sebutan nama beliau menjadi harum di kalangan penduduk langit dan bumi. Kematian adalah kepastian bagi setiap jiwa, kecuali Allah berkehendak lain. Namun bagi Nabi Idris, kematian hanyalah pintu perpindahan menuju tempat mulia yang telah disiapkan Allah di langit yang tinggi. Terlepas dari perdebatan fisik atau ruhani, pelajaran dari langit keempat sangat jelas. Nabi Idris mencapai posisi itu bukan karena harta atau kekuasaan, melainkan karena ilmu dan ibadah. Beliau adalah simbol integrasi antara kecerdasan akal sebagai penemu ilmu tulis dan jahit dan kecerdasan spiritual sebagai ahli ibadah. Ini adalah pesan bagi kita umat akhir zaman. Setiap kali kita memegang pena, setiap kali kita mengenakan pakaian yang rapi, sesungguhnya kita sedang menikmati warisan peradaban yang diawali oleh Nabi Idris. Beliau mengajarkan bahwa menjadi hamba Allah yang taat tidak berarti menjauhi dunia, melainkan membangun dunia dengan ilmu pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nabi Idris mengajarkan ketekunan. Jika amalannya sehari bisa setara dengan penduduk bumi di masanya, bagaimana dengan kita? Seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk Allah dibandingkan untuk dunia? Langit keempat menanti orang-orang yang jiwanya terpaut pada Allah, meski kakinya masih memijak bumi. Kisah Nabi Idris adalah bukti keagungan Allah yang tidak terbatas hukum alam. Allah Maha Kuasa mengangkat siapa saja yang Dia kehendaki, baik derajatnya maupun jasadnya. Misteri langit keempat mengajarkan kita untuk tidak membatasi kekuasaan Allah dengan logika manusia yang terbatas. Yang pasti, Nabi Idris kini berada dalam kenikmatan yang abadi di sisinya. Sahabat beriman, kisah Nabi Idris mengingatkan kita untuk terus menuntut ilmu dan memperbaiki ibadah. Jangan biarkan hari berlalu
tanpa ada ilmu baru atau amal soleh yang kita kerjakan. Jadikan setiap detik hidup kita sebagai tangga untuk menaiki derajat yang tinggi di sisi Allah. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda meyakini Nabi Idris masih hidup secara fisik atau sudah wafat? Tuliskan pendapat dan diskusi Anda di kolom komentar dengan santun. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini menambah wawasan Anda dan bagikan kepada sahabat serta keluarga agar menjadi amal jariah. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Semoga kisah Adam kedua ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memperbaharui iman dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah sederas apapun badai yang menimpa hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita semua dikumpulkan bersama para nabi di surganya kelak. Allahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di penelusuran sejarah Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.